Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeffrey Saputra, NIM saya 2306138. Saya akan menjelaskan tentang Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia adalah undang-undang dasar yang menjadi landasan hukum tertinggi bagi negara Indonesia. Konstitusi Indonesia yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah mengalami beberapa kali amandemen. Sejak pertama kali dicetuskan pada 18 Agustus 1945. Beberapa poin penting dalam undang-undang adalah pembukaan, itu bagian awal yang menjelaskan tujuan, cita-cita bangsa, lalu batang tubuh, yaitu memuat tentang struktur negara, kekuasaan negara, hak dan kewajiban negara, serta lembaga-lembaga negara. Ketiga, amandemen. Amandemen Undang-Undang 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan melalui proses amandemen yang diatur dalam pasal 37 sampai dengan 37D. Amandemen tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang keempat, lembaga negara. Undang-Undang 1945 mengatur struktur lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPD, Presiden, MK, dan lembaga-lembaga lainnya. 5. Hak asasi manusia. Undang-Undang 1945 menjamin hak-hak manusia yang meliputi hal-hal seperti pekerjaan, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak-hak lainnya. Yang keenam, prinsip dasar negara. Undang-Undang 1945 menegaskan prinsip dasar negara seperti kedaulatan rakyat, supremasi hukum, dan persatuan. Lalu saya lanjutkan ke konsep konstitusi. Yang pertama adalah kedaulatan rakyat. Konsep ini menegaskan bahwa kekuatan tertinggi dalam negara adalah rakyat. Segala keputusan penting dalam pemerintah termasuk memilih pemimpin seharusnya berada di tangan rakyat, dan seperti itu juga yang ada saat ini. Yang kedua, supremasi hukum. Prinsip ini menetapkan hukum sebagai landasan yang mendasari segala pemerintahan yang ada di negara ini. Tidak ada yang di atas hukum, termasuk pejabat negara atau siapapun. Yang keempat, keseimbangan kekuasaan. Konstitusi Indonesia menetapkan pembagian kekuatan antara eksekutif, legislatif, yudikatif. Tujuannya adalah untuk mencegah terkonsentrasinya kekuasaan pada satu pihak saja. Yang keempat, negara kesatuan. Prinsip ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang bersifat kesatuan, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Namun dengan adanya otonomi daerah, konstitusi juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengatur urusan lokal yang ada di daerah-daerah. Yang kelima adalah keadilan sosial. Konstitusi menekankan pentingnya mewujudkan keadilan sosial. Hal ini mencakup upaya mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, politik, serta memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok yang rentan. Lalu urgensi konstitusi. Yang pertama, menjaga stabilitas politik. Konstitusi memberikan kerangka kerja yang jelas untuk penyelenggaraan pemerintahan dan perubahan kekuasaan. Dengan demikian, hal ini membantu menjaga stabilitas politik dalam negara. Yang kedua, mengatur hubungan antar lembaga. Konstitusi mengatur hubungan antar lembaga pemerintah yang merupakan kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan di antar lembaga. Yang ketiga, pelindungan hak asasi manusia. Konstitusi menjadi hak asasi manusia yang melindungi warga negara dari penindasan dan penyalahgunaan pemerintahan. Yang terakhir adalah mengatur perubahan dan pembaharuan. Melalui proses amandemen, konstitusi dapat diubah atau diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, sehingga tetap relevan dan efektif mengatur masyarakat di zaman manapun. Terima kasih.